Kakek pesepeda ini tiba-tiba menyeberang jalan hingga menyebabkan dua wanita berboncengan motor terkejut dan terjun ke parit di Jalan Rangkas Bitung, Cileles, Kabupaten Ranca Caruluk, Lebak, Banten. Kedua korban pun segera berteriak histeris meminta pertolongan warga. Akibat kecelakaan ini, kedua korban mengalami luka di sekujur tubuh akibat terbentur dinding parit. Usai kedua korban dievakuasi, sang kakek pun mengakui kesalahannya karena menyeberang sembarangan hingga menyebabkan kecelakaan. Kakek juga mengaku tidak melihat kendaraan korban akibat silau terpapar sinar matahari. Mungkin mendadak rem, nggak sih namanya, nggak kontrol ngerem gitu ya. Jadi si korban tuh langsung hilang kendali bang ya? kendali dan langsung terperosok ke solokan ini gitu. Kedua korban segera dibawa ke rumah sakit oleh keluarga untuk mendapatkan perawatan. Sementara kendaraan korban juga mengalami kerusakan parah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aulia Wardani kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali dari seorang pria bersenjata tajam yang mengamuk dan menampar polisi di tengah jalan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Usai berhasil diamankan ke Polsek Pulau Gadung, pelaku ini diketahui positif narkoba jenis sabu. Seorang pria mengamuk di tengah jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur sambil mengancam pengendara mobil dan motor dengan senjata tajam. Petugas polisi yang melintas memujuk pelaku agar tidak membuat onar. Pegang saja, bro. Pelaku yang semula nampak mau dibujuk namun tiba-tiba menampar polisi. Polisi pun akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP yang sebelumnya sudah membujuk pelaku. Diketahui kejadian bermula saat pelaku mengendarai mobil dan sampai di lokasi mobilnya mogok. Pelaku tiba-tiba keluar sambil membawa senjata tajam dan mengancam tukang parkir dan pengendara lainnya. Pelaku kemudian diamankan ke Polsek Pulau Gadung dengan barang bukti senjata tajam. Dari hasil tes urin, pelaku diketahui positif narkoba jenis sabu. Masyarakat itu yang ngamuk, ya ternyata memang ada unsurnya mereka itu mobilnya pertama itu mogok. Gitu mogok, ya belakangnya kan mau jalan nggak bisa dipaksa dari belakang. Akhirnya dia emosi, begitu emosi kepada yang sudah belakang jatuhnya 4 golok. Akhirnya dia ditaruh goloknya. Setelah itu dia ada petugas PPSU ya akan membantu mendorong mobil. Padahal petugas itu diancam juga. Kita tes urin, ternyata yang bersangkutan ini positif menggunakan sabu-sabu. Ya, karena mereka masih memberontak dan teriak-teriak, akhirnya kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk penanganan lanjut. Selain dilakukan tes urin, polisi juga memeriksa kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Akibat tidak bisa mengendalikan emosi, pemirsa seorang guru ini melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang siswa di ruang kelas SMN 2 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diduga aksi kekerasan terjadi karena kesalahpahaman antara guru dengan siswa. Seorang guru matematika SMG yang mengajar di Sekolah Menengah Negeri 2 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini tertangkap kamera siswa tengah melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu siswa. Korban diduga melakukan kesalahan di ruang kelas saat kegiatan belajar dan mengajar. Tindakan kekerasan sang guru terhadap siswa ini viral di media sosial.
Sebelumnya, guru SMG yang dikenal temperamental juga pernah melakukan tindakan kekerasan yang serupa terhadap siswa di tahun 2019 dan tahun 2022. Namun tindakan kekerasan guru terhadap siswa ini berujung mediasi dan terjadi perdamaian antara guru dengan orang tua siswa. Namun dari kejadian terakhir ini, dari hasil rapat, guru yang bersangkutan untuk sementara dibebas tugaskan dari kegiatan mengajar. Kejadian yang sungguhnya dan ya. Dan kami pada kesimpulan bahwa betul telah terjadi pemukulan kepada anak oleh guru yang bersangkutan. Ya. Lalu kami sedang dan menyusun laporan hari ini untuk melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Sementara pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat telah melayangkan surat kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti peristiwa kekerasan tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri di Kampar Riau menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya. Korban kini trauma hingga mengalami depresi. Setelah dirundung kakak kelasnya, FA tidak mau lagi kembali ke pondok pesantren karena trauma berat. Sejak kejadian itu, korban hanya berdiam diri di rumah orang tuanya di daerah Danau Bingkuang, Tambang, Kampar Riau. Perundungan terjadi Juli lalu dan sempat viral di media sosial. Korban dianiaya 10 kakak kelasnya karena ditegur saat memainkan tirai masjid pesantren. Seperti apa? Iya, Pak. Dia sering melamun, kadang nggak tahu kan Pak, teriak-teriak sendiri gitu, dipukul-pukulnya kepalanya kan Pak. Terus kadang kemarin kan diginikannya pisau di tangannya Pak. Itu kan untung ada CCTV, kalau nggak ada CCTV nggak akan tahu orang kan Pak, dibilangnya saya berbohong. Namun berbeda dengan pihak Pondok Pesantren Darul Quran Kariman yang membantah adanya perundungan. Yang terjadi selama ini adalah konseling yang sifatnya memberi nasihat. Penganiayaan tidak ada, perkelahian tidak ada. Tapi senior memukul junior itu apakah bukan penganiayaan? Nah, itu memberikan pendidikan karena adiknya orang sholat, dia melawan, dia keluar, dia melompat, dia mengganggu. Bukan berkelahi. Kalau berkelahi itu berarti dibenarkan ya Pak? Sementara itu, semakin maraknya perundungan di lingkungan sekolah dan pesantren membuat polisi kini giat mengedukasi siswa dan guru. Melalui Rumah Sakit Pusdokes Polri, diadakan program official hospital untuk mengantisipasi perundungan. Para santri dan staf pengajar diberi pengertian dan dampak negatif dari perundungan. Tujuannya adalah tentunya untuk peningkatan kemampuan memahami bullying secara lebih komprehensif. Selama ini bullying ditangani dengan pos-pos pengaduan dan lain sebagainya. Kita berharap justru kalau dimulai dari dalam, dari para pengajarnya sendiri, dari siswanya, dari keluarganya, dengan metode official hospital, pelibatan Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, penanganan ini jauh lebih komprehensif karena bersifat dari hulu, sehingga kita menanganinya jauh sebelum terjadi bullying. Polri berharap dengan edukasi di lingkungan sekolah, kejadian perundungan bisa hilang agar tidak ada lagi yang menjadi korban baik secara fisik maupun mental. Tim Liputan iNews melaporkan. Polrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono menyebut tersangka utama yang berusia 16 tahun memiliki kelainan kejiwaan. Sementara menurut psikolog forensik Reza Indragiri, paparan pornografi berpengaruh untuk membentuk perilaku menyimpang tersangka. Bicara tentang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Secara universal di banyak negara, anak-anak yang melakukan pidana, apalagi pidana yang sedemikian keji itu, tidak lagi disorot, tidak lagi dianalisis, tidak lagi disikapi dengan menggunakan risk factor model, tapi menggunakan bioecological model. Model yang satu ini mengharuskan kita semua, termasuk otoritas kepolisian, untuk mencermati anak sebagai makhluk multidimensi, bahwa dia merupakan bagian dari sebuah keluarga, bagian dari sebuah relasi pertemanan, bagian dari sebuah institusi pendidikan, bagian dari sebuah kelompok masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, tampaknya ada faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yang kemudian membuat seorang anak akhirnya melakukan perbuatan pidana sedemikian parah.
benar ada faktor pornografi yang berdasarkan riset diketahui menjadi salah satu pemicu mengapa kemudian anak melakukan perbuatan atau perilaku seksual yang menyimpang. Tapi tadi saya katakan, kalau kita terapkan bioecological model, mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan penjelasan tentang sebab musabab lebih dari satu faktor pornografi misalnya, tapi lebih kompleks lagi, lebih majemuk lagi. Jadi dapat kami sampaikan, selama kami melakukan pemeriksaan kepada para tersangka, tentunya kami memohon pendampingan psikolog seiring dengan tersangka yang notabene adalah anak-anak. Dan kami berhasil mendapatkan pendampingan dari psikolog dari Biro SDM Polda Sumatera Selatan. Selain pendampingan dari para psikolog tersebut, kami juga mendapatkan hasil analisa dari para psikolog tersebut terhadap kejiwaan para tersangka, khususnya IS. IS adalah tersangka utama yang berusia 16 tahun, sementara yang lainnya yaitu saudara MZ, NS, AS adalah berusia 13 dan 12 tahun. Mendasari hasil keterangan maupun informasi dari psikolog tersebut, kami mendapatkan satu kesimpulan yang menjelaskan bahwasanya tersangka utama yaitu IS atau pelaku utama. Secara kejiwaan, beliau memiliki satu kelainan, di mana memiliki perkembangan jiwa atau mental yang tidak wajar. Yang bersangkutan hanya bisa bergaul dengan rekan-rekannya yang memiliki usia di bawah yang bersangkutan. Artinya dia tidak bisa melakukan semacam berinteraksi sosial dengan anak-anak seusianya yang pada akhirnya mengendalikan rekan-rekannya, yaitu 3 orang anak yang masih di bawah pengaruhnya yang bersangkutan. Yang pada akhirnya ketika terjadi keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tekadnya, yaitu ingin menyetubuhi daripada korban, sejak awal beliau memang ada satu keinginan untuk melakukan hal tersebut. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah menyetujui pengunduran diri Tri Risma hari ini sebagai menteri karena ikut pilkada. Presiden menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Dua pembantu Presiden Joko Widodo ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Di Pilkada Jakarta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Gubernur Banten Rano Karno. Sementara Tri Risma hari ini yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial juga menjadi peserta Pilkada Jawa Timur sebagai bakal calon gubernur. Mereka telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo dari jabatannya di dalam kabinet. Pramono Anung telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Kabinet, namun surat itu belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Berbeda dengan Pramono, sebelumnya Presiden telah menerbitkan Kepres pemberhentian Risma dari Menteri Sosial pertanggal 6 September 2024. Dalam Kepres itu, Jokowi juga merujuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Mundurnya 2 menteri dari kabinet membuka kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Pramono dan Risma. Kepastian mundurnya Menteri Tri Risma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan menteri yang mengikuti pemilihan kepala daerah tidak diwajibkan mundur dari jabatannya. Namun menteri tersebut diwajibkan cuti selama masa kampanye. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Rano Karno meminta dukungan dalam Pilkada Jakarta. Rano Karno, bakal calon wakil gubernur Jakarta, bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di daerah Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang. Dalam kunjungannya, Rano bersama Ketua Umum FBR Kiai Haji Lutfi Hakim melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tak hanya itu, mereka juga makan siang bersama. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin silaturahim dan meminta restu terkait dirinya yang maju dalam Pilkada Jakarta.
Alhamdulillah hari ini saya sholat Jumat di Cakung. Kebetulan memang udah dari hari apa saya telepon Pak Kiai saya mau silaturahim ah. Ya udah dulu kalau gitu Jumatannya sekalian pulang lu makan jengkol. Jadi iya mungkin orang melihat saya sama Pak Kiai baru ketemu. Memang baru ketemu tapi secara prinsip udah kenal jauh lama. Cuman kemarin kan 11 tahun saya ditugasin di kampung lain. Makanya sekarang saya bilang, "Cing, gue ditugasin di kampung sendiri nih. Lu bantuin gua." Iya, gue bantuin dulu, tapi gue nggak janji. Ya kan begitu, makanya gue lagi rayu nih. Sementara itu, pihak FBR masih belum bisa memberikan keterangan seperti apa bentuk dukungan yang akan mereka berikan. Sementara ini kita belum bisa menyampaikan dukungannya bagaimana, karena ada mekanismenya di FBR. Sebagai orang Betawi, saya berharap dia membawa aspirasi masyarakat Betawi, karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota, sehingga hak-hak orang Betawi dikesampingkan. Tapi saya berharap setelah bukan lagi ibu kota, hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan. Diketahui sebelumnya, Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung telah melakukan kunjungan ke beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo dan Sutioso. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Komedian Nurul Komar alias Abah Komar gagal maju sebagai calon wakil Bupati Pandeglang, Banten. Dari hasil pemeriksaan tes kesehatan, Komar dianggap tak mampu secara jasmani. Pupus sudah niat Nurul Komar alias Komar untuk maju dalam Pilkada 2024. Komedian berusia 64 tahun ini tak bisa melanjutkan langkahnya untuk menjadi calon wakil Bupati Pandeglang, Banten. Dari pemeriksaan RSUD Banten, tren kesehatan Komar menunjukkan hasil kurang baik. Komar dianggap tidak mampu secara jasmani untuk menjalani tahap pilkada selanjutnya. Tentunya dari hasil kesimpulan yang dikeluarkan oleh tim medis, pemeriksaan kesehatan pasangan bupati, pasangan calon bupati dan wakil bupati, tentunya ada satu pasangan yang kemudian dianggap tidak memenuhi syarat. Tentunya yang dianggap tidak memenuhi syarat itu tidak mampu secara jasmani, dan diatur juga di PKPU 8 di pasal 126 berkaitan dengan penggantian yang dianggap tidak mampu secara jasmani. Komar maju mendampingi Aap Aptadi sebagai bakal calon wakil bupati melalui jalur independen atau perseorangan. Aap bisa mengajukan pengganti Komar tanpa harus mengumpulkan dukungan lagi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon gubernur Jakarta belum melengkapi persyaratan administrasi. KPU Jakarta memberi tenggat waktu bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya hingga 9 September mendatang. Dalam rapat penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi Cagup dan Cawagup Jakarta yang digelar di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Ketua KPU Jakarta menyampaikan bahwa hingga saat ini ketiga pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Sejumlah dokumen yang belum lengkap diantaranya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pas foto, serta legalisasi validasi akademik. Hari ini kami KPU menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada 3 bakal pasangan calon dan tim, yang pada prinsipnya kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada, dan status untuk ketiga bakal pasangan calon tadi sudah disampaikan pada dia. Ya, yang pasti kami sudah yakin pasangan calon juga sudah siap sudah tahu ya apa-apa yang kurang, karena memang keterbatasan waktu pendaftaran kemarin itu loh. Jadi mereka sudah berkomunikasi sama kami untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang tersebut. KPU Jakarta memberikan tenggat waktu hingga 9 September mendatang bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya. Sementara untuk penetapan pasangan calon akan dilakukan 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan pada 23 September 2024. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat administrasi pencalonan. KPU Jawa Barat pun memberikan waktu selama 3 hari untuk memperbaiki kelengkapan dokumen. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi terkait kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi ini, KPU Jawa Barat menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lolos tahapan tes kesehatan. Meski demikian, KPU Jawa Barat menyebut 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat dokumen administrasi, seperti laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, legalisasi ijazah, dan dokumen lainnya. KPU Jawa Barat pun akan memberikan waktu 3 hari untuk bakal calon kepala daerah untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, penutupan kelengkapan administrasi akan dilakukan pada hari Minggu 8 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan hasil pemeriksaan, semua 4 Bapaslon dinyatakan itu mampu melaksanakan tugasnya. Jadi tidak ada permasalahan di pemeriksaan kesehatan. Terkait dengan dokumen, itu kami juga sudah memberikan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Karena sesuai dengan tahapan kan masih ada. Ada masa perbaikan sampai tanggal 8. Sebelumnya 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani tes kesehatan pada tanggal 1 dan 2 September lalu. Seluruh paslon dinyatakan sehat secara jasmani maupun rohani. Meski demikian, seluruh pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca dilantik, para anggota DPRD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kedapatan menggadaikan SK-nya ke bank. Diduga mereka menggadaikan SK untuk melunasi hutang biaya kampanye. 50 anggota DPRD Subang, Jawa Barat ini telah resmi dilantik untuk periode jabatan 2024-2029. Namun, baru juga dilantik, beberapa di antaranya sudah menggadaikan surat keputusan atau SK keanggotaan mereka ke bank. Mereka menggadaikan SK untuk mengajukan pinjaman. Jumlah pinjaman yang diajukan berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Sekretaris DPRD Subang Tatang Supriyatna membenarkan dan telah menerima surat rekomendasi untuk pengajuan pinjaman. Namun ia memastikan pinjaman tidak ada kaitannya dengan fraksi maupun sekretariat DPRD Subang. Kalau sebelum saya mungkin itu perpanjangan ya, karena mereka setelah ditetapkan juga mereka waktu itu mungkin menjelang lah istilahnya menjelang. Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih, sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan itu apa SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya itu ya. Berapa Pak nominalnya? Ini tergantung sih orang ataupun anggota yang akan mengajukan berapa usulan dia mengajukan permohonan. Jadi ini beda-beda. Tatang juga menyebut fenomena anggota DPRD gadaikan SK ternyata rutin terjadi saat awal anggota DPRD dilantik. Hanya di Subang, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon pelamar CPNS memadati kantor pos Palembang di Jalan Merdeka, Kota Palembang. Para pelamar ini rela antri untuk mendapatkan materai elektronik lantaran aplikasi yang tersedia tidak dapat diakses. Antrian panjang hingga berdesak-desakan terjadi di kantor pos Palembang di Jalan Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan. Para calon pelamar CPNS tersebut rela duduk di lantai ruang kantor pos untuk mendapatkan e-materai sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai CPNS.
Meski sudah mengantri, namun elektronik materai tidak bisa didapatkan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kendala di server Peruri. Pihak PT Kantor Pos telah menyiapkan nomor antrian serta formulir jika server Peruri dapat diakses kembali dan akan dilayani sesuai dengan antrian yang ada. Terjadinya kendala ini itu bukan dari internal kami, tapi memang dari servernya Peruri. Untuk menanggulangi itu, untuk menjaga ketertiban, yang pertama kita sudah memberikan nomor antrian untuk pembelian. Yang kedua kita juga memberikan formulir untuk ditulis nama dan email dan keterangannya, sehingga ketika nanti servernya dari Peruri sudah bisa kami akses, maka antrian itu akan dimulai dalam hal pembelian layanan e-materai untuk pendaftaran CPNS. Menurut salah seorang calon pelamar CPNS mengaku, dirinya mengantri di kantor pos sejak pagi. Namun demikian, dirinya tidak mendapatkan nomor antri dan harus mengulang esok. Dari aplikasi ada 14 website yang resmi untuk CPNS, ternyata itu semua udah nggak bisa buka lagi. Ya ternyata crowded banget ya, antrinya banyak. Jadi itu juga nggak dapat nomor antri. Harus melewati dari besok pagi. Membludaknya calon pelamar CPNS untuk mendapatkan elektronik materai di kantor pos ini sudah terjadi beberapa hari lantaran di aplikasi yang ada sudah tidak dapat diakses. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pasca dilantik, para anggota DPRD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kedapatan menggadaikan SK-nya ke bank. Diduga mereka menggadaikan SK untuk melunasi hutang biaya kampanye. Anggota DPRD pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPRD Jombang pada tanggal 21 Agustus lalu. Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Jombang kedapatan menggadaikan SK-nya di bank untuk dapatkan pinjaman. Fenomena ini pun diakui Sekretaris DPRD Jombang. Saya tidak paham, tapi memang itu kan juga haknya beliau-beliau dengan yang kerjasama kita dengan perbankan, baik Bank Jatim ataupun Bank Jombang itu. Jadi detailnya berapanya saya tidak hafal. Maraknya informasi anggota legislatif menggadaikan SK, sejumlah anggota DPRD lainnya memaklumi tindakan rekan-rekan sejawatnya. Kayaknya juga enggak lah, terbukti saya sendiri, alhamdulillah meskipun saya juga ngambil, tapi kan tidak saya gunakan untuk pilkada. Jadi itu tergantung dari masing-masing personel. Kita nggak bisa terus ngomong, oh saya nggak ngambil, padahal kita enggak lah, kita terbuka saja. Karena memang ada aturannya, ada istilahnya apa ya, jadi kita nggak melanggar hukum. Pribadi anggota dewan masing-masing setelah dilantik, setelah menerima SK, urusan person daripada semua anggota DPRD, dan itu tidak hanya di Jombang, di mana saja seperti itu juga. Oke. Ya karena biasanya gimana ya? Apa kok bisa sampai digadaikan? Biasanya untuk apa kok sampai digadaikan? Itu yang saya nggak tahu. Bah hutangnya akeh, ya itu ada urangnya sendiri, kepingin nyaur ya. Seperti kamu tahu semuanya toh. Kosnya politik itu juga besar. Penggadaian SK di bank adalah masalah privasi anggota DPRD sendiri. Mereka mengklaim hal ini bisa saja dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah lainnya. Satu SK biasanya digadaikan dengan nominal 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Anda masih bersama iNews Siang pemirsa, jelang purna tugas pada Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada warga di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Presiden juga meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Presiden Joko Widodo menghadiri sejumlah kegiatan di Jawa Timur hari ini. Salah satunya berkunjung ke Pasar Soponyono Rungkut untuk memantau langsung harga bahan-bahan pokok. Selain membagikan BLT dan BMK pada pedagang pasar, rombongan Presiden juga memberikan bingkisan pada masyarakat yang tengah berbelanja di Pasar Soponyono.
Dalam kunjungannya, melalui pengeras suara, Presiden berpamitan dan meminta maaf pada masyarakat jika selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, masyarakat ada yang merasa kecewa pada kepemimpinannya. Ya, kan ini pas ke masyarakat, ya sambil pamit kan bulan depan sudah purna tugas. Respon dari masyarakat apa? Oh iya. Nggih. Pangapunten, nggih. Selain berkunjung ke Pasar Soponyono, Presiden Joko Widodo juga menghadiri peresmian flyover Juanda Sidoarjo dan peresmian gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menerima anugerah tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Puncak Hari UMKM Nasional 2024 yang berlangsung tanggal 5 hingga 8 September mengusung tema UMKM Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas, dibuka Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mendapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Joko Widodo atas perannya dalam pengembangan UMKM di Bandar Lampung, sehingga jasa dan dharma baktinya kepada negara dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Eva Duyana berterima kasih atas dukungan masyarakat dan mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh pelaku penggiat usaha dan UMKM di Bandar Lampung. Harapan saya dengan kita mendapatkan Satya Lencana ini berikan yang terbaik untuk produk-produk UMKM yang ada di Bandar Lampung. Apalagi pemerintah Kota Bandar Lampung sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung. Harapan kita nanti ke depan, khususnya Bunda Eva, berikan pelayanan yang terbaik dan siapapun yang hadir ke Bandar Lampung, berikan yang terbaik untuk produk yang ada di Bandar Lampung. Puncak Hari UMKM Nasional 2024 ini diikuti dinas tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, serta BUMN dan BUMD, serta perusahaan swasta nasional dan pelaku UMKM nasional hingga lokal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ruslan AS, iNews melaporkan. Dikenal sebagai energi bersih, PT PLN terus berupaya untuk kembangkan potensi hidrogen di tanah air. Dengan sumber daya negeri terbarukan, Indonesia dinilai memiliki potensi jadi pemain utama dalam industri hidrogen global. Dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah, Indonesia memiliki potensi untuk jadi pemain utama dalam industri hidrogen global. Mendorong hal tersebut, PT PLN Persero menjalin kerjasama dengan PT HDF Energy Indonesia. PT PLN pun terus berupaya mengembangkan potensi hidrogen sebagai energi bersih di tanah air. Jadi kita di dalam PLN membangun satu strategi besar. Di dalam rencana jangka panjang kita, salah satu strategi utama kita sebut sebagai Net Zero Emission Moonshot, yang itu membangun bagaimana kita ingin membangun Accelerated Renewable Energy Development. Di dalam waktu 10 tahun ke depan kita akan membangun lebih dari 34 gigawatt pembangkit renewable energy, dan ini akan menjadi langkah besar PLN dan langkah besar Indonesia di dalam mencapai target Net Zero Emission di tahun 2050. PT PLN hingga saat ini telah membangun 22 pabrik hidrogen hijau dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, dan sertifikat energi terbarukan. Tidak hanya itu, stasiun pengisian kendaraan hidrogen pertama di Indonesia juga sudah hadir, tepatnya di Senayan, Jakarta.
Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pemirsa, atas penyalahgunaan ini pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementan. Sanksi berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan terperiksa sebesar 20% selama 6 bulan. Kode etik dengan terperiksa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dewan Pengawas KPK memutus terperiksa dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku. Dewas juga memutus untuk memotong penghasilan Nurul Gufron di KPK selama 6 bulan sebesar 20%. Adapun pelanggaran terperiksa disebut terbukti melakukan penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik proses mutasi ASN Kementan bersama Andi Dwi Mandasari ke Malang, Jawa Timur. Menyikapi putusan Dewas, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menampik ihwal hal-hal yang memberatkan dan meyakini tidak pernah menggunakan pengaruhnya, melainkan hanya menjalankan komunikasi keluhan ke pihak Kementan. Saksi tim nama Andi Dwi Mandasari